Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam ya guys ya. Tergantung kalian nonton video tadi ini jam berapa ya guys ya. Baiklah kali ini Tanya mau presentasi tugas dari akuntansi perbankan yaitu materinya tentang tabungan ya guys ya. Mohon disimak ya guys ya. Ini juga bisa menjadi tambahan referensi kalian atau menambah minat kalian dalam menabung juga bisa ya guys ya. Semoga ya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu yaitu Ibu Eleonora SE MAK, AK. Dan perkenalkan nama saya Tania Aurelia Santosa dengan NIM 21010720209. Dan sekarang saya sudah naik kelas, yaitu sekarang saya kelas 2A D3 akuntansi. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang kata-kata ingat saya ya. Langsung aja saya ke materi yang akan saya jelaskan, yaitu tentang tabungan. Apa sih itu tabungan? Sebelum saya menjelaskan apa itu tabungan, saya akan menjabarkan apa saja yang akan saya jelaskan di sini ya guys ya, biar kalian nggak bertanya-tanya gitu, ngapain si Tania ini ya gitu kan. Yang pertama itu saya akan menjelaskan pengertian tabungan, yang kedua yaitu jenis-jenis tabungan, yang ketiga itu sarana penarikan tabungannya, yang keempat itu bagaimana cara pembukaan tabungan, setoran, cara penarikannya, cara menutup banknya, dan yang terakhir yaitu perhitungan bunga ya guys ya. Selanjutnya pengertiannya ya. Apa sih itu tabungan gitu ya? Tabungan menurut perbankan nomor 10 tahun 1998 yaitu tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati saja, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilet giro, atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Itu menurut perbankan tahun nomor 10 tahun 1998 ya. Yang selanjutnya itu ada tabungan secara umum. Tabungan secara umum yaitu simpanan uang di bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu. Umumnya bank akan memberikan buku tabungan yang berisi informasi seluruh transaksi yang nasabah lakukan, dan kita nantinya akan mendapat kartu ATM dan lengkap dengan PIN-nya, dan PIN itu bersifat pribadi ya, dan yang hanya kita ketahui sendiri. Baiklah, yang selanjutnya itu ada jenis-jenis tabungan. Jenis-jenis tabungan di sini ada berapa ya? Ada 6. Yang pertama yaitu tabungan konvensional. Apa sih tabungan konvensional itu? Tabungan konvensional itu tabungan yang paling umum yang biasanya dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Contohnya itu seperti apa? Contohnya itu seperti BNI, BCA, BRI, Mandiri, Danamon, BTN. Yang kedua yaitu adanya tabungan berjangka. Apa sih tabungan berjangka itu? Tabungan berjangka adalah sebuah produk tabungan dari bank di mana nasabah menyetorkan sejumlah dana dan jumlahnya ditetapkan setiap bulannya. Dan selama periode yang sudah ditetapkan, kita harus menabung sesuai dengan yang sudah kita tetapkan tadi atau yang sudah ditetapkan oleh bank. Yang ketiga yaitu tabungan investasi. Tabungan investasi ini sangat perlu ya untuk masa depan gitu. Yaitu sebagai salah satu perencanaan keuangan agar dana dana investasi yang kita kumpulkan itu berada di tempat yang aman dan dikelola dengan baik gitu ya. Daripada kalau kita mau investasi, sebaiknya kita jangan menyimpan uangnya di dalam celengan gitu. Sebaiknya kita menyimpannya di tabungan. Yang keempat yaitu ada tabungan haji. Tabungan haji ini biasanya rata-rata itu digunakan oleh orang tua kita ya yang mau pergi haji gitu kan, tapi eh, menghadapi kendala uang gitu ya. Tabungan haji ini adalah cara mengumpulkan dana secara syariah bagi mereka yang ingin berangkat ke Mekah tapi menghadapi kendala uangnya. Jadi buat teman-teman yang mau haji bisa gitu ya menabung gitu. Kita membuka tabungan haji khusus gitu ya.
Dan yang kelima yaitu ada tabungan mata uang asing ya, atau valuta asing ini yaitu simpanan dalam mata uang atau valuta asing untuk nasabah yang perorangan dengan syarat pembukuan dan ketentuan yang berlaku di bank. Biasanya dijadikan untuk investasi karena memiliki bunga yang lebih tinggi. Baiklah, apalagi nih? Oh, yang selanjutnya itu ada sarana penarikan tabungan ya. Nggak mungkin dong kita menabung uang, tapi kita tidak bisa menariknya. Kalau itu sih asuransi ya biasanya ya. Kalau ini tabungan gitu ya. Sarana penarikan tabungan itu yang pertama bisa kita eh, yang pertama itu dari buku tabungan. Buku tabungan ini yaitu merupakan salah satu bukti bahwa nasabah adalah nasabah penabung di bank tersebut. Misalkan kita menabung di Bank BNI, tentunya kita nanti akan diberikan buku tabungan. Apabila kita ingin menariknya secara langsung, kita bisa pergi ke bank. Yang kedua yaitu ada slip penarikan. Slip penarikan itu merupakan formulir yang disediakan oleh bank untuk kepentingan nasabah yang ingin melakukan penarikan tabungan melalui kantor bank yang menerbitkan tabungan tersebut gitu. Misalnya kita menabung di BCA, berarti kalau kita mau mengambil pakai slip penarikan ya kita harus pergi tetap ke BCA tersebut. Dan yang ketiga yaitu yang ada yang paling umum ya, yang paling umum itu ATM, anjungan tunai mandiri. Biasanya ATM ini banyak biasanya ATM ini merupakan jenis kartu plastik yang berfungsi dapat digunakan menarik dana tunai dari rekening tabungan melalui mesin ATM yang sudah disediakan ya. Yang selanjutnya yaitu ada sarana lainnya. Sarana lainnya ini seperti formulir transfer, yaitu sarana pemindah bukuan yang disediakan untuk nasabah dalam melakukan pengiriman uang baik ke bank sendiri maupun kita mengirim ke bank yang lain gitu. Selanjutnya yaitu ada pembukaan tabungan, setoran tabungan, penarikan tabungan, dan penutupan tabungan ya. Yang pertama yaitu pembukuan tabungan. Bagaimana sih cara kita membuka tabungan gitu kan? Yang pertama yaitu pembukaan tabungan yaitu merupakan awal nasabah menjadi nasabah tabungan tersebut. Nasabah akan diberi formulir dan kita akan mengisinya dan dilengkapi agar kita bisa membuka tabungan rekening kita sendiri gitu ya. Contoh pencatatan transaksi akuntansi bisa teman-teman lihat di sini ya. Pada tanggal 4 Agustus tahun 2000, Tuan E hendak membuka tabungan di Bank Omega Jakarta. Setoran pertamanya itu sebesar 1.500.000 dan bunga ditetapkan secara floating yang dimana disesuaikan pada suku bunga yang berlaku dan dihitung atas dasar lama tabungan yang mengendap. Pada waktu penyetoran pertama, yaitu suku bunganya sebesar 20% setahun. Atas dasar suku bunga ini akan diperhitungkan bunga tabungan untuk Tuan E hingga suku bank Omega berubah. Pada saat penyetoran tersebut oleh Bank Omega Cabang Jakarta akan dibutuhkan dengan ayat jurnal sebagai berikut. Jurnalnya yaitu yang di debit itu kasnya 1.500.000 dan yang dikreditkan itu tabungan rekening Tuan E sebanyak 1.500.000. Yang selanjutnya ya di sini ada setoran. Setoran itu terbagi atas dua juga ya. Setoran itu merupakan aktivitas yang dilakukan oleh pemegang tabungan untuk menambah saldo tabungannya. Nggak mungkin dong kita menabung tapi kita tidak menambah saldonya gitu ya kan. Yang pertama itu ada setoran tunai ya. Setoran tunai itu merupakan setoran yang dilakukan nasabah secara langsung pergi ke bank dengan menyetorkan tunai kepada bank. Contoh transaksinya itu pada tanggal 11 Mei 2019, dia setor uang tunai kepada PT Bank BNI sebesar 6 juta untuk menambah saldo rekeningnya. Maka yang didebit itu kasnya 6 juta, yang dikredit itu tabungannya dia 6 juta. Yang selanjutnya itu ada setoran non-tunai, merupakan setoran yang dilakukan oleh nasabah atau pihak lain tidak dengan menyerahkan uang tersebut secara tunai, tetapi dengan sarana lain seperti pemindahan bukuan, transfer, atau setoran keliling.
Pemindahan buku yang pertama akan saya jelaskan itu pemindah bukuan. Apa sih pemindah bukuan itu? Merupakan aktivitas yang dilakukan oleh bank atas perintah nasabah untuk memindahkan dana dari satu rekening ke rekening yang lainnya dalam bank yang sama. Contoh transaksinya yaitu tanggal 8 Mei 2019, Arya memindah bukukan rekening tabungan di BNI sebesar 5 juta untuk keuntungan rekening tabungan dia, nasabah Bank BNI. Maka pencatatannya itu yaitu tabungan Arya di debit 5 juta dan yang dikredit itu yaitu tabungan dia sebanyak 5 juta. Yang ini pemindah bukuan antar rekening atau yang sama gitu. Yang kedua yaitu ada tanggal 10 Mei 2019, Bayu mengirimkan dana sebesar 10 juta dengan mendebit rekening tabungan dari Bank BRI untuk keuntungan rekening tabungan dia nasabah BNI. Maka transaksinya yaitu yang didebit itu RAK BRI 10 juta, yang dikredit itu tabungan dia sebesar 10 juta, pemindah bukuan antar cabang. Yang selanjutnya itu ada setoran clearing, yaitu merupakan setoran non-tunai yang dilakukan oleh nasabah dengan menyerahkan cek ke bank lain untuk keuntungan rekening tersebut. Contoh transaksinya itu pada tanggal 11 Mei 2019, dia setor bilet giro yang diterbitkan oleh Bank Mandiri sebanyak 10 juta. Dan hasilnya akan dikredit ke rekening tabungan dia di Bank BRI. Maka pencatatan transaksinya itu yang dikredit ke rekening perantara clearing 10 juta, yang didebit giro Bank BI 10 juta, yang dikredit lagi tabungan dia sebesar 10 juta. Yang terakhir itu ada transfer. Transfer merupakan kiriman uang dari nasabah yang berasal dari bank lain untuk keuntungan nasabah bank. Contoh transaksinya yaitu pada tanggal 11 Mei 2019, terdapat transfer masuk atau kiriman uang dari Bank Niaga untuk keuntungan nasabah tabungan dia di BNI sebesar 10 juta. Maka yang didebit itu giro pada BI sebesar 6 juta, dan yang dikredit itu tabungan dia sebesar 6 juta. Baik, selanjutnya yaitu penarikan. Penarikan juga terbagi atas dua, secara tunai dan non-tunai. Penarikan tunai yaitu merupakan penarikan yang dilakukan oleh nasabah secara tunai langsung pergi ke banknya gitu ya. Pada tanggal 11 Mei 2019, dia menarik uang tunai tabungan Bank BNI sebesar 1.500.000. Maka yang di debit itu tabungan dia sebesar 1.500.000, yang di kredit itu kasnya 1.500.000. Ini penarikan secara tunai. Yang kedua itu pada tanggal 11 Mei 2019, dia mengambil uang tabungan melalui ATM sebesar 2.500.000. Maka yang di debit itu tabungan dia sebesar 2.500.000 dan yang dikredit itu kas ATM-nya sebesar 2.500.000. Ini merupakan penarikan tunai dari ATM. Dan yang ketiga yaitu ada pada tanggal 11 Mei 2019, dia menarik tabungan melalui ATM Bank BCA sebesar 2 juta, penarikan tunai melalui mesin ATM bank lain yang dikenakan biaya 500, yang dikenakan 5.000 gitu. Maka yang didebit itu tabungan dia sebesar 2.005.000, dan yang dikredit itu dari Giro Bank Indonesia sebanyak 2.005.000 juga. Ini penarikan tunai dari ATM tetapi bank lain gitu. Misalnya kita menabung di bank BNI tapi kita mengambil uangnya di bank BCA seperti itu. Selanjutnya itu ada penarikan non tunai, merupakan penarikan tabungan yang dilakukan dengan menggunakan sarana lain seperti buku tabungan dan kartu ATM. Contoh transaksinya yaitu pemindah bukuan, merupakan non tunai tetapi mendebit rek tabungan lalu dipindahkan ke rek lain dalam bank yang sama. Contoh transaksinya yang pertama itu tanggal 13 Mei 2019, dia memindahkan dana yang berasal dari debit rekening tabungannya sebesar 1 juta. Dipindah bukukan untuk keuntungan rekening giro PT MN di Bank BNI. Maka pembukuannya itu yang didebit itu tabungan dia sebesar 1 juta dan yang dikredit itu giro PT MN tadi sebesar 1 juta. Ini merupakan pemindah bukuan ke rek giro gitu. Dan yang terakhir di sini ada penutupan rekening gitu ya.
Penutupan rekening ini yaitu seorang nasabah tabungan yang harus dilakukan di cabang penerbitnya gitu. Karena seluruh proses penutupan harus diketahui dan disetujui oleh bank penerbit tabungan yang bersangkutan gitu. Dan ada beberapa bank dapat menutup rekening sewaktu-waktu dalam hal yang pertama itu apabila saldo rekening di bawah persyaratan minimum yang berlaku dari bank tempat kita menabung. Yang kedua itu jika akun pelanggan menjadi tidak aktif. Yang ketiga, jika nasabah melanggar cek atau bilet giro. Yang keempat, jika nasabah melakukan pelanggaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang selanjutnya yaitu apabila si pemilik rekening sudah meninggal dunia, dan itu kita bisa menutup rekening. Yang terakhir yaitu ada perhitungan bunga ya. Apabila kita menabung di bank tentunya ada bunganya ya. Dan di sini ada 3 metodenya. Yang pertama itu metode saldo rendah. Dan rumus perhitungannya yaitu bunga sama dengan saldo terendah dikali dalam kurung suku bunga dikali jumlah hari dalam sebulan, terus dibagi dengan 365 hari atau 1 tahun. Yang kedua yaitu metode berdasarkan saldo rata-rata. Rumus perhitungannya yaitu bunga sama dengan saldo rata-rata dikali suku bunga tabungan dikali jumlah hari dalam sebulan, maka dibagi 365 hari atau 1 tahun juga. Yang ketiga yaitu ada metode berdasarkan saldo harian. Ya, rumus perhitungannya itu saldo harian dikali suku bunga tabungan dikali jarak hari dibagi 365 hari atau 1 tahun. Baiklah, sekian dari materi saya ya. Semoga video ini bisa menambah ilmu untuk teman-teman dan untuk diri saya sendiri ya. Oke, terima kasih pada teman-teman yang udah uh, nonton video ini dari awal sampai akhir. Dan teman-teman jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel Tania ini. Terima kasih teman-teman. Dadah!